Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan coba kupas tuntas pemikiran Michael Saylor. Dia ini kan sosok yang sangat vokal ya, dan berpengaruh di dunia Bitcoin. Pendiri MicroStrategy juga. Sumber kita kali ini, transkrip wawancara dia yang panjang banget, di mana dia memaparkan pandangan-pandangannya yang seringkali cukup berani, agak provokatif mungkin ya. Betul. Jadi misi kita hari ini ya, itu menyaring apa sih argumen inti Saylor? Kenapa dia bisa yakin itu sama Bitcoin? Terus gimana dia melihat posisi Bitcoin ini kalau ditarik ke sejarah panjang kegagalan mata uang? Ini menarik nih. Dia juga kan punya analogi soal gelombang teknologi sebelumnya, kayak internet, seluler gitu. Dan yang paling penting mungkin ya, kenapa dia merasa kita nih lagi masuk periode krusial yang dia sebut demam emas Bitcoin. Jadi ya ini kesempatan bagus buat Anda semua untuk dapat perspektif yang lebih dalam lah soal aset digital yang lagi rame ini. Oke, ini pasti seru. Kita mulai dari fondasinya dulu deh ya. Kenapa sih sejarah itu penting banget buat cara berpikir Saylor? Kayaknya dia sering banget ya merujuk ke masa lalu. Iya, Saylor memang sangat menekankan soal belajar dari sejarah. Dia sering kutip buku kayak Story of Civilization itu. Katanya dulu bahkan suka bacain kutipan dari buku itu buat karyawan barunya. Apa sih sebetulnya inti pandangan historisnya ini? Jadi intinya tuh gini, kalau dirangkum, pandangan sejarah Saylor itu, sistem moneter yang terpusat, yang dipegang manusia, itu hampir selalu gagal pada akhirnya. Polanya tuh berulang terus, ribuan tahun. Peradaban tumbuh, kuat gitu kan, pakai uang yang solid. Terus penguasanya, entah karena apa ya, sombong, butuh duit perang, atau emang nggak becus aja, mulai ngerusak mata uangnya. Ngerusaknya gimana tuh biasanya? Ya macem-macem. Cetak kebanyakan, ngurangin kandungan emas atau peraknya, atau ya cara-cara devaluasi lain lah. Akibatnya ya bisa ditebak, kepercayaan publik anjlok, perdagangan macet, energi ekonominya hilang, ujung-ujungnya peradaban itu jadi lemah. Atau malah ya runtuh sekalian. Oh, dan dia bilang, yang menarik nih, seringkali runtuhnya itu disalahin ke faktor luar gitu ya. Nah, itu dia. Tepat. Saylor tuh nyatet. Kambing hitamnya seringnya serangan dari luar, kaum barbar lah atau apa. Padahal kalau dianalisis dia, akar masalahnya ya kroposnya fondasi ekonomi gara-gara gagal moneter di internalnya itu. Dan ini bukan kejadian sekali dua kali. Dia nyebut contoh Spanyol, yang ekonominya malah rusak setelah bawa banyak emas dari dunia baru. Kenapa? Hiperinflasi. Wah, justru karena kebanyakan emas ya. Ya, ironis kan? Terus siklus yang mirip juga terjadi di Kekaisaran Romawi, Yunani kuno, Mesir, Assyria, Tiongkok. Wah, panjang deh daftarnya. Dia bahkan cerita, di Italia abad ke-16, orang kaya itu nyimpen kekayaan dalam bentuk lukisan. Kenapa? Ya susah nyari aset lain yang langka, bisa dibawa-bawa, dan diinginkan orang. Intinya, sejarah tuh nunjukin betapa rapuhnya sistem uang yang bergantung sama keputusan segelintir orang. Kalau lihat dari sudut pandang itu, jadi lebih masuk akal ya kenapa dia ngotot butuh sesuatu yang beda. Jadi Bitcoin dalam kacamata dia itu semacam jawaban teknologi gitu ya buat masalah sejarah yang bolak-balik ini. Persis, perspektif sejarah ribuan tahun ini yang jadi fondasi argumen dia. Dunia ini, kata Saylor, butuh aset moneter yang kebal dari kelemahan manusia tadi. Nah, Bitcoin dengan sifatnya yang pasokannya terbatas secara matematis kan cuma 21 juta nanti totalnya. Terus terdesentralisasi artinya nggak ada satu bos pusat kayak bank atau pemerintah yang ngontrol. Dan tahan sensor, maksudnya transaksi nggak bisa diblokir atau dibatalin seenaknya sama pihak ketiga. Ini upaya pertama dalam sejarah lah untuk bikin sistem kayak gitu. Jadi nyambungin masalah kuno sama solusi teknologi abad 21. Luar biasa sih cara dia narik benang merah dari sejarah panjang itu ke keyakinannya sekarang. Nah, selain sejarah nih, Saylor kan juga sering banget bikin analogi ya, terutama sama pengalamannya dulu taruhannya di teknologi seluler. Sekitar 2011 gitu kan, dia yakin banget sama Apple, Google, Amazon, Facebook. Sempat nulis buku juga The Mobile Wave, gimana dia nyambungin pengalaman itu ke Bitcoin sekarang. Nah, analogi ini krusial banget buat ngerti strateginya dia. Saylor tuh ngelihat paralel yang kuat banget.
Gelombang seluler yang dia identifikasi dulu, itu kan intinya soal transformasi digital informasi. Coba pikirin deh gimana smartphone nyatuin kamera, pemutar musik, peta, buku, bahkan toko, semua masuk satu kantong. Itu kan ngubah total cara kita komunikasi, sosialisasi, belajar, belanja. Nah, Bitcoin menurut dia, ini gelombang besar berikutnya. Transformasi digital modal atau energi ekonomi. Energi ekonomi? Maksudnya gimana tuh? Energi di sini maksudnya nilai, daya beli yang bisa disimpan dan dipindahin. Jadi bukan cuma informasi, tapi kekuatannya gitu. Oke, jadi dulu informasi yang didigitalkan, sekarang modal atau energinya. Terus benang merah utamanya apa antara dua gelombang ini menurut dia? Benang merahnya ada di timing dan keyakinan. Kunci sukses di kedua gelombang ini, kata Saylor, adalah ngenalin potensi teknologi transformasional itu sebelum pasar dan kebanyakan orang paham. Justru pas masih banyak yang ragu, banyak yang nyinyir, banyak yang nggak percaya, nah disitulah momen peluang terbesarnya. Dia percaya, baik internet seluler dulu maupun Bitcoin sekarang, itu teknologi yang ya pada dasarnya nggak bisa dihentikan. Kenapa? Karena memenuhi kebutuhan fundamental miliaran orang. Dulu akses ke info global, sekarang akses ke properti atau penyimpan nilai global yang terdesentralisasi. Ini nyamuk nih sama pandangannya yang agak kontroversial ya, soal diversifikasi dalam investasi. Biasanya kan kita diajarin sebar resiko. Nyambung banget. Dalam konteks nemuin teknologi pemenang yang bakal ngubah dunia, Saylor mikir diversifikasi malah bisa jadi jebakan. Dia sering bilang, diversifikasi itu artinya jual pemenang buat beli pecundang. Dia nunjuk contoh sukses kayak Jeff Bezos di Amazon, Mark Zuckerberg di Facebook, Steve Jobs di Apple, Elon Musk di Tesla atau SpaceX. Mereka kan nggak jadi super sukses gara-gara nyebar modal dikit-dikit ke banyak tempat. Mereka fokus, berani taruhan besar di satu visi yang mereka yakini banget. Bahkan investasi legendaris Warren Buffett di Apple yang kata Saylor sebenarnya relatif telat. Tapi untungnya gede banget, itu contoh konsentrasi ke satu pemenang besar, bukan diversifikasi luas. Tapi pasti banyak yang mikir, oke deh, kalau gitu, kenapa nggak terus aja investasi di saham teknologi raksasa itu? Magnificent Seven misalnya. Kan mereka juga aset teknologi yang kuat. Apa bedanya sama Bitcoin menurut Saylor? Nah, ini poin pembeda yang penting banget dalam argumennya dia. Ada beberapa beda kunci sih. Pertama, saham teknologi gede kayak Apple atau Microsoft itu kan udah dikenal banget, udah dipahamin lah, valuasinya juga udah tinggi di pasar. Akibatnya, ya potensi naik gila-gilaan misalnya 10x, 100x kayak di awal-awal udah jauh lebih kecil kemungkinannya. Kedua, sebagai perusahaan publik, mereka tuh terus-terusan ngadepin risiko regulasi yang ketat, tekanan politik, tuntutan hukum, persaingan juga sengit kan. Ketiga, dan ini mungkin yang paling fundamental menurut Saylor, valuasi saham-saham itu sangat bergantung pada ekspektasi arus kas atau cash flow di masa depan. Nah, arus kas ini kan dinilainya pakai mata uang fiat, kayak dolar AS gitu. Kalau mata uang fiatnya terus-terusan turun nilainya karena inflasi atau devaluasi, ya nilai real arus kas masa depan tuh ikut kegerus juga dong. Ditambah lagi, perusahaan kan cenderung balikin modal ke pemegang saham lewat buyback saham atau dividen. Bukan numpuk modal terus di neraca perusahaan buat jangka super panjang. Oke, itu sisi saham teknologinya. Lalu Bitcoin gimana sebagai pembedanya? Nah, Bitcoin, kata Saylor, ini ada di kategori yang beda sama sekali. Bitcoin itu bukan perusahaan. Nggak ada kantor pusatnya, nggak ada CEO, nggak ada laporan keuangan tiap 3 bulan, dan yang penting, nggak ada ekspektasi arus kas. Buat banyak analis tradisional, nggak ada arus kas ini ya kelemahan. Tapi buat Saylor, ini justru fitur utamanya. Kekuatannya malah di situ. Nilai Bitcoin itu nggak datang dari untung operasional, tapi dari gunanya sebagai jaringan moneter global dan penyimpan nilai digital yang langka. Pasokannya kan tetap udah diprogram secara matematis, nggak bisa ditambah seenaknya meskipun harga naik. Beda banget sama saham yang bisa diterbitin baru kan? Makanya dia bikin beda nih. Teknologi kayak medsos atau mesin pencari itu ngurusin informasi digital. Sifatnya non-konservatif, bisa digandain tanpa batas, biayanya nol. Sedangkan Bitcoin menurut dia, ini merepresentasikan energi digital atau properti digital. Sifatnya konservatif, nggak bisa diciptain dari nol, jumlahnya terbatas. Bagi dia, Bitcoin ini nandain dimulainya siklus besar baru, mungkin 30 tahun ke depan, yaitu transformasi digital, energi, atau modal. Ini fundamentalnya beda dari gelombang digitalisasi informasi sebelumnya.
Penjelasan soal energi versus informasi ini menarik banget ya bedainnya. Sekarang coba kita tarik ke peristiwa yang lebih baru nih. Awal 2024 kan jadi momen penting ya. Ada persetujuan, terus peluncuran ETF Bitcoin Spot di Amerika. Wah, ini beritanya gede banget di mana-mana. Gimana seller lihat dampak ETF ini? Sailor lihat peluncuran ETF Bitcoin Spot ini sebagai wah tonggak sejarah yang luar biasa penting. Dia bahkan nyamain ini kayak semacam IPO Bitcoin gitu, bayangin aja. 10 raksasa finansial Wall Street barengan bawa Bitcoin ke publik dalam format yang udah dikenal investor institusi dan retail. Dampak utamanya menurut dia adalah ngasih kejelasan regulasi yang signifikan banget. Keputusan SEC, regulator pasar modal AS, buat nyetujuin setelah bertahun-tahun nolak terus, itu dianggap kayak lampu hijau gede. Ini, kata Sailor, secara efektif ngamanin masa depan Bitcoin dari ancaman dilarang total sama pemerintah AS. Kenapa? Ya karena sekarang udah terintegrasi di sistem finansial mainstream. Oh, jadi resiko regulasi gede di AS itu berkurang drastis ya jadinya? Betul. Susah kan ngebayangin regulator ngelarang sesuatu yang udah diperdagangin luas sama institusi finansial terbesar dan dimiliki jutaan warganya. Selain itu, persetujuan di AS ini jadi contoh buat dunia, mendorong negara lain kayak Hong Kong buat ikut nyetujuin produk serupa. Dampak lain yang nggak kalah penting, itu persaingan ketat antar penerbit ETF-nya. Mereka kan lomba-lomba nawarin biaya expense ratio yang rendah banget. Nah, ini untungin investor, bikin punya Bitcoin via ETF jadi jauh lebih murah dan efisien. Intinya sih, ETF ini ngeruntuhin tembok penghalang utama buat adopsi institusional. Tapi kita ingat juga ya, pas setelah ETF diluncurin itu, harga Bitcoin sempat turun atau volatil gitu. Banyak yang bingung waktu itu. Gimana Sailor jelasin dinamika pasar pas itu? Iya, Sailor nganggap volatilitas lapor itu cuma noise aja atau ya gejolak jangka pendek lah. Nggak relevan buat investor yang mikirnya jangka panjang. Ada beberapa faktor teknis sih yang main waktu itu menurut dia. Pertama, ada rotasi modal. Investor pindahin duit dari produk Bitcoin berjangka, futures-based yang biayanya mahal dan kurang efisien, ke ETF spot yang baru dan lebih murah. Kedua, ada aktivitas arbitrase antara berbagai produk dan bursa. Ketiga, nah ini gede banget, ada arus keluar outflow dari Grayscale Bitcoin Trust GBTC. Oh, GBTC yang produk lama itu ya? Iya, produk lama yang biayanya tinggi dan banyak investornya udah kejebak bertahun-tahun nunggu kesempatan jual tanpa diskon gede. ETF baru ini ngasih mereka jalan keluar. Terakhir, ada juga tekanan jual dari aset-aset perusahaan yang bangkrut kayak FTX dan Genesis. Kuratornya kan jualin aset kripto buat bayar utang ke kreditor. Jadi buat Sailor, yang selalu nyaranin orang mikir horizon 4 tahun, 40 tahun, atau bahkan 400 tahun, ya gejolak beberapa minggu ini nggak ngubah gambaran besarnya sama sekali. Oke, jadi ETF buka keran permintaan institusional. Terus, ada satu lagi nih peristiwa penting di sekitar April 2024, yaitu halving Bitcoin. Secara teknis, kan ini pemotongan hadiah buat penambang ya. Seberapa signifikan halving ini dalam hitungan Sailor? Halving ini dianggap sangat signifikan sama Sailor. Bahkan dia sempat bilang halving 2024 ini mungkin yang paling berdampak dalam sejarah Bitcoin. Kenapa gitu? Halving itu kan otomatis motong setengah jumlah Bitcoin baru yang masuk ke pasar tiap hari. Sebelum halving April 2024 itu kira-kira 900 Bitcoin baru ditambang per hari. Setelah halving turun jadi 450 Bitcoin per hari. Nah, pemotongan pasokan baru yang drastis ini terjadinya pas banget di saat keran permintaan baru dari institusi global dibuka lebar-lebar lewat ETS tadi. Wah, jadi pasokan baru dipotong setengah sementara permintaan potensialnya justru melonjak gitu ya? Tepat, secara matematis sederhana aja nih. Pengurangan 450 BTC per hari dari pasokan itu kan setara dengan hilangnya potensi tekanan jual senilai miliaran dolar per tahun. Atau bisa juga dilihat sebagai munculnya permintaan baru senilai itu secara permanen. Jadi Anda punya supply shock negatif yang ketemu demand shock positif barengan. Kombinasi fundamental dari dinamika penawaran dan permintaan ini menurut pandangan Sailor yang nyiptain kondisi yang sangat bullish buat kenaikan harga Bitcoin dalam jangka menengah sampai panjang. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang mungkin ada di benak banyak pendengar nih, terutama yang baru mulai tertarik atau mungkin ngerasa udah ketinggalan kereta. Pertanyaannya, apakah sekarang udah terlambat buat beli Bitcoin? Apalagi harganya kan udah naik lumayan ya dari titik terendahnya. Gimana Sailor jawab keraguan ini?
Nah, ini bagian yang menarik nih, karena jawaban seller justru kebalikannya. Dia berpendapat kalau tahun 2024 ini justru nawarin rasio resiko terhadap imbalan risk-reward profile yang terbaik sepanjang sejarah Bitcoin. Kok bisa? Argumentasinya gini, risiko-risiko eksistensial yang paling gede, kayak potensi dilarang total sama AS atau ketidakjelasan regulasi, sekarang udah jauh berkurang kan berkat ETF tadi. Adopsi oleh institusi finansial terbesar juga udah mulai jalan, tapi di sisi lain pemahaman mayoritas investor global, baik retail maupun institusi gede, soal apa sih Bitcoin itu, sebenarnya gimana cara kerjanya, kenapa dia berharga, itu menurut seller masih dangkal banget. Dia ngerasa pemahaman umumnya masih rendah gitu ya? Mendalam. Jadi ada semacam asimetri informasi yang gede banget. Nah, kondisi inilah resiko turun udah berkurang signifikan, tapi potensi naik masih gede banget karena adopsi massal belum terjadi. Yang menurutnya nyiptain peluang terbaik. Dia bikin analogi gini, apa terlambat beli properti premium di Manhattan 15 tahun setelah kota itu ditemuin? Atau beli saham Apple 15 tahun setelah didiriin? Buat aset yang punya potensi ngubah lanskap finansial global, 15 tahun itu masih tahap awal banget katanya. Dia juga punya istilah spesifik kan buat periode sekarang ini, yaitu demam emas Bitcoin. Apa maksudnya itu? Dan kapan periode ini berlangsung menurut prediksi dia? Betul. Istilah Bitcoin Gold Rush atau demam emas Bitcoin ini sering dia pakai. Dia mendefinisikan periode krusial ini mulai kira-kira sejak Januari 2024, pas momen persetujuan ETF itu, dan bakal berlangsung sampai sekitar November 2034. Kenapa batas waktunya 2034? Karena sekitar tanggal segitu, 99% dari total supply maksimum Bitcoin yang 21 juta koin itu udah bakal selesai ditambang. Setelah itu, jumlah Bitcoin baru yang masuk ke sirkulasi bakal jadi kecil banget, hampir bisa diabaikan lah. Jadi dekade 2024 sampai 2024 ini jendela kesempatan utamanya gitu ya? Menurut pandangan dia, iya. Inilah dekade emas buat ngumpulin Bitcoin selagi mayoritas modal dunia masih belum ngeh. Kenapa disebut demam emas? Karena periode ini ditandai dengan masih banyaknya FUD, fear, uncertainty, doubt. Masih banyak ketakutan, ketidakpastian, keraguan. Masih banyak kebingungan juga. Misalnya orang masih debat Bitcoin itu mata uang, komoditas, atau properti sih. Dan banyak kesalahpahaman di kalangan kritikus, sebagian regulator, dan terutama investor arus utama. Padahal investor arus utama inilah yang sebenarnya megang mayoritas kekayaan global. Seller sering nyebut angka sekitar 900 triliun dolar aset global, sementara kapitalisasi pasar Bitcoin saat ini kan masih di kisaran 1-2 triliun dolar aja. Wah, jadi justru karena masih banyak kabut sama kebingungan inilah peluangnya ada ya? Kalau semua udah jelas, udah nggak seru lagi gitu. Tepat sekali. Itu inti argumennya soal demam emas. Kalau semua orang udah paham betul apa itu Bitcoin, gimana kelangkaannya bekerja, kenapa dia bisa jadi penyimpan nilai superior yang menurut seller butuh usaha intelektual serius buat paham ini, ya harganya kemungkinan udah bakal jauh lebih tinggi. Dia pernah spekulasi soal harga jutaan dolar per koin di masa depan kalau Bitcoin berhasil nyerap sebagian besar premi moneter global. Nah, kalau itu terjadi, ya potensi untung gede, misalnya 10x, 50x, atau 100x dari sekarang, tentu udah nggak ada lagi. Periode demam emas ini adalah kesempatan buat dapetin emas digital ini, sementara mayoritas modal dunia masih tertidur, masih malas secara intelektual kata dia, atau masih kejebak dalam paradigma aset tradisional. Dia bahkan punya analogi menarik, kalau Anda kerja dibayar $10 per jam, tapi nabungnya dalam aset yang nilainya naik 100x, itu sama aja efektifnya Anda dibayar $1.000 per jam. Dia lihat potensi pasar Bitcoin bisa nyampe ratusan triliun dolar dalam jangka panjang, karena bisa nyerap nilai dari emas fisik, real estate komersial, bahkan sebagian dari indeks saham dan obligasi yang fungsinya sebagai penyimpan nilai jangka panjang udah kegerus inflasi. Penmanan yang kuat banget ya, dan dibangun lapis demi lapis. Menariknya nih, wawancara ini kan nggak melulu soal Bitcoin ya. Di bagian akhir, seller juga ngasih nasihat yang lebih umum gitu, terutama buat pengusaha muda atau siapa aja yang mau bangun sesuatu yang signifikan. Apa inti pesannya di luar Bitcoin? Nah, nasihatnya ini sangat konsisten sih sama filosofi fokus dan taruhan besar yang udah kita bahas tadi. Pesan utamanya buat generasi muda itu, identifikasi gelombang teknologi transformasional generasi Anda. Zaman sekarang ini, dia secara spesifik nunjuk 2 area gede saat ini. Pertama, AI atau kecerdasan digital ini kan transformasi informasi dan kognisi. Kedua, ya Bitcoin atau energi modal properti digital, ini transformasi moneter dan kepemilikan. Pilih salah satu dari arus besar ini yang paling Anda minati, yang Anda paham, yang Anda kuasai. Lalu, yang paling penting, fokus.
Curahin semua energi Anda tanpa henti buat jadi ahli dan bangun sesuatu di domain itu. Dan dia ngasih peringatan juga ya biar nggak melakukan kesalahan tertentu. Iya, dia nyorot 2 kesalahan umum yang harus dihindari banget. Kesalahan pertama, kejebak di teknologi atau model bisnis generasi sebelumnya. Nyoba sukses pakai cara yang sama kayak generasi orang tua atau kakek nenek kita. Padahal dunianya udah berubah total sama teknologi baru. Kesalahan kedua, dan ini yang dia tekenin banget, adalah dilusi fokus. Banyak orang punya satu ide hebat, mulai ngerasain sukses awal dikit, terus tergoda buat ngejar 5 ide bagus lainnya barengan. Hasilnya, ya perhatiannya pecah, eksekusinya jadi biasa-biasa aja di semua lini. Akhirnya, nggak ada satupun yang benar-benar berhasil luar biasa. Dia pakai analogi Michael Jordan. Dia kan legenda basket, tapi pas nyoba jadi pemain bisbol profesional, hasilnya ya gitu-gitu aja. Bukan karena bisbol jelek, tapi karena itu ngencerin fokus dari kehebatan uniknya di basket. Jadi kuncinya ya komitmen jangka panjang. Dia sering nyebut angka 10.000 jam buat penguasaan dan fokus setajam laser ke satu hal besar yang Anda yakini. Jangan cepat puas sama kemenangan kecil terus malah kehilangan arah. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita soal pemikiran Michael Saylor ini, kesimpulannya cukup jernih ya. Dia nggak lihat Bitcoin sekedar aset spekulasi baru, tapi lebih sebagai semacam respons teknologi gitu ya, atas pola sejarah kegagalan moneter yang terus berulang. Sebuah pergeseran fundamental lah dalam cara kita mandang modal, energi, dan properti di era digital ini. Betul, dan dia sangat percaya kalau kita sekarang ini lagi ada di satu dekade yang sangat menentukan. Periode demam emas digital itu tadi. Sebuah jendela kesempatan yang langka yang justru ada karena masih banyaknya ketidakpahaman, keraguan, dan ya narasi negatif yang nyelimutin Bitcoin di pasar global. Kesempatan ini ada karena mayoritas dunia, menurut dia, belum bangun soal potensi sebenarnya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, mengingat betapa kuatnya penekanan Saylor pada siklus sejarah yang berulang dan gimana teknologi bisa secara radikal ngubah tatanan yang udah mapan, coba deh renungkan sejenak. Aspek apa dari sistem finansial kita atau ekonomi atau bahkan teknologi kita saat ini yang di permukaan kelihatannya stabil banget, kokoh, nggak tergoyahkan? Tapi kalau kita teropong pakai lensa sejarah panjang atau potensi disrupsi teknologi baru, mungkin sebenarnya jauh lebih rapuh dari yang kita kira. Dan kalau memang ada kerapuhan tersembunyi itu, ada nggak sih alternatif-alternatif non-konvensional yang mungkin lagi tumbuh pelan-pelan di bawah radar sebagai jawaban atau solusi atas kerapuhan tersebut? Nah, ini pertanyaan menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak kajian kita kali ini.